cari yang paling mudah dulu. Jadi jangan ekstrim. Kadang kan orang tuh langsung ekstrim kan, kayak maunya langsung misalnya nggak makan gitu, atau misalnya olahraganya langsung 2 jam. Yang paling sering pasti mengeluhkan bagian perut kalau yang bunda-bunda. Bener nggak? Bun, udah 4 tahun nih nggak turun-turun nih. Pasti kayak kan bunda-bunda kadang suka, ya tapi kan aku udah nyuci, udah ngepel, udah beres-beres, ganti popok anak segala macam menyusui, tapi itu kan tidak teratur, tidak struktur, dan tidak jelas arahnya. Nah sebenarnya olahraga apa yang cocok untuk bunda-bunda kalau abis melahirkan nih? Nah abis melahirkan jangan langsung olahraga yang berat. Mulainya gimana bunda? Mulainya lakuin aja dulu. Selamat datang di Bunda Talks bersama aku Firly Nabila. Apa kabar bunda-bunda semuanya? Semoga selalu sehat ya. Oke, ngomongin soal kesehatan nih Bun, kayaknya belakangan ini nih banyak banget yang udah mulai rutin olahraga. Bunda termasuk salah satunya nggak sih? Karena kan cara kita menjaga kesehatan adalah dengan berolahraga salah satunya. Biasanya nih kalau mau mulai olahraga kayaknya ada aja gitu ya Bun halangannya. Kayaknya kok mager gitu, nggak punya waktu gitu ya. Nah kalau misalnya udah kayak gitu, gimana sih sebenarnya nih kita harus mulai berolahraga? Karena kan katanya kalau bunda sehat, keluarga tuh juga bahagia gitu ya Bun ya. Nah untuk jawab pertanyaan kapan mulai olahraga, gimana ya awalnya harus olahraga apa dulu nih aku nih gitu, kita akan ngobrol-ngobrol, nanya nih banyak hal gitu ya sama seseorang yang kayaknya juga udah sering banget nih bunda tonton videonya di YouTube dan atau mungkin udah subscribe juga gitu ya. Dia adalah, kita akan ngobrol dengan certified fitness trainer, juga entrepreneur, dan yang terakhir tuh founder Salsa Livit. Udah mulai tahu ya siapa ya kira-kira ya. Oke, kita langsung aja kali ya dengan Bunda Salsa Bila. Hai Bunda. Hai semuanya. Halo bunda-bunda. Apa kabar Bunda? Baik, Salsa? alhamdulillah. Selalu ya dengan penampilannya yang fresh banget dan fit banget sesuai dengan namanya. Oke, Bunda Salsa. Yes. Ini kita langsung aja kali ya aku nanya ya. Ini kan dengar-dengar katanya Bunda Salsa tuh lulusan sastra Indonesia sebenarnya kan. Nah terus gimana awal mulanya tuh sampai kayaknya oke deh aku ke olahraga aja gitu. Jadi dulu kan aku emang kuliahnya sastra Indonesia. Terlihatnya emang kayaknya nggak nyambung ya sama sekarang gitu. Tapi untuk memulai olahraga itu karena dulu tuh pertama kali aku sakit. Oke. Jadi saat aku kuliah, aku baru masuk kuliah itu aku langsung sakit. Dan sakitnya lumayan parah. Jadi setelah itu aku saat kuliah aku menjalani hidup sehat ya sampai sekarang. Berarti udah totalnya mungkin sekitar, aku lupa, dari 2013 sampai sekarang. Oke, jadi mungkin banyak kali ya yang nanya, kok bisa gitu ya langsung tiba-tiba berbalik lalu sastra Indonesianya gimana nih? Tapi itu sebenarnya ada hubungannya sih. Nanti ya kita jelasin lebih dalam lagi. Nah, kalau boleh tahu gitu ya Bun, waktu itu sakitnya tuh apa dan kenapa sampai akhirnya oke ini kayaknya harus mulai hidup sehat nih gitu. Oke, jadi dulu tuh aku sakit karena kelenjar getah bening dan aku masih umurnya muda banget. Dulu itu 2011 aku sakit. Jadi lulus SMA, aku langsung sakit kelenjar getah bening. Itu di usia yang muda, kena infeksi itu tuh menurut dokter juga rada kok bisa gitu. Nah tapi memang aku punya histori, buyutku, ayahnya nenek aku dan nenek aku ini dua-duanya kena kanker getah bening. Jadi genetik itu sangat kuat ternyata gitu. Turunlah akhirnya ke aku. Nah, kena infeksi getah bening nggak hanya kena doang. Jadi setelah sakit itu after effect-nya tuh panjang. Jadi aku lemes terus badannya, nggak bisa kuliah, nggak bisa ngejalanin aktivitas macam-macam. Nah, di situ aku ngerasa kalau kayak gini, aku udah susah-susah berusaha masuk ke kampus yang aku inginkan gitu. Ya aku nggak bisa belajar juga. Akhirnya ya mau nggak mau aku harus merubah hidup aku untuk gimana caranya aku bisa belajar dengan benar, dengan aku juga nyaman sama badan aku. Jadi selama beberapa tahun dari 2011 sampai 2013 aku tuh nggak nyaman sama badan sendiri. Kebayang nggak sih punya badan tapi kayak rasanya tuh selalu jauh gitu karena aku ngerasa lemes terus, pusing, nggak nyaman sama badan. Nah di situ aku nggak mau berkelanjutan. Akhirnya oke, aku harus hidup sehat.
Oke, titik mulainya nih Bunda Salsa ya, karena kan kayaknya kalau mau mulai bergerak gitu ya, jangan kan mau langsung drastis gitu ya, mau mulainya tuh gimana gitu, caranya ya. Iya, caranya gitu. Aku sih selalu cari yang paling mudah dulu. Oke. Jadi jangan ekstrim. Kadang kan orang tuh langsung ekstrim kan, kayak maunya langsung misalnya nggak makan gitu, atau misalnya olahraganya langsung 2 jam. Nah, aku tuh dulu bikin, bahkan aku nulis di buku catatan, aku olahraga harus seminggu 3 kali selama 1 bulan. Jadi aku nggak ngoyo harus berapa segala jam. Pokoknya seminggu 3 kali apapun yang aku suka. Misalnya dulu tuh aku suka banget senam, zaman dulu gitu. Jadi di dekat kampus tuh ada studio senam. Aku suka senam. Ya udah apa yang aku suka. Atau misalnya jalan, ya udah nggak apa-apa lakuin. Tapi seminggu 3 kali tuh harus rutin. Jadi dicatat bisa di handphone atau di tulisan, harus olahraga. Terus makanan juga aku udah mulai tuh masukin apa yang aku makan. Jadi sebenarnya dari hal yang simpel dulu, dari situ kan kita tahu, oh ternyata makanan aku ternyata kebanyakan gorengan. Jadi kan bisa dilihat gitu. Jadi jangan, menurutku jangan memulai sesuatu yang ekstrim. Jadi langsung kayak harus gak makan ini, gak makan itu segala macam. Tapi ya kita mulai dari bisa catat dulu apa yang kita bisa kira-kira. Pasti nanti kedepannya akan lebih gampang. Berarti itu dimulai dari ya udah nih kita lakuin dulu dari apa yang kita suka. Ya. Intinya kayak bangun habitnya dulu. Bener. Gitu ya. Jadi jangan langsung ekstrim. Misalnya gini, sukanya misalnya olahraga yang kayak dance gitu, yang joget gitu ya. Atau misalnya olahraga yang jalan, ya udah nggak apa-apa lakuin tapi rutin. Seminggu 3 kali deh minimal dalam waktu 1 bulan. Setelah itu baru boleh misalnya aku mau lebih naikin lagi deh, ya kita bisa coba yang lainnya. Tapi itu susah nggak sih Bu? Sebenarnya kalau dilakuin pasti bisa. Kalau cuma dipikirin, pasti susah. Kalau dipikirin tuh pasti susah, tapi kalau dilakuin tuh pasti gampang. Oh, ternyata bisa ya ngeluangin waktu 15 menit aja minimal dulu deh waktunya. Oke, 15 menit ya, bukan 15 langsung menit sejam aja. Jangan langsung sejam. 15 menit aja dulu. At least tuh kita ngebangun habitnya dulu. Kalau itu udah bisa, sebulan seminggu 3 kali, 15 menit lancar, baru kita naikin lagi. Jadi jangan langsung pengen yang terjauh gitu, yang deket-deket aja dulu. Oke, yang penting ini ya awalnya tuh bangun habit, lalu lakuin apa yang kita suka. Betul. Gitu ya. Abis itu udah pelan-pelan akan terbentuk. Iya, itu jadi rutinitas lah jatuhnya sama kita. Oke, nah saat itu tuh tantangannya yang paling susah tuh apa gitu? Tantangannya sebenarnya sampai sekarang sih pasti ada tantangannya. Tapi aku inget banget pertama kali yang bikin susah itu adalah karena aku sendiri memulainya, gak ada orang lain, jadi gak ada yang mendukung. Itu justru sebenarnya dulu tuh gak ada support system sama sekali. Apalagi di 2013 olahraga mungkin belum se-hype sekarang. Jadi itu yang susah. Nah, dari sini maksudnya teman-teman juga kalau misalnya bunda-bunda gitu ya, ngerasa aku tuh gak punya support system, ya gak apa-apa, lakuin aja dulu. Pasti kalau misalnya kita udah melakukan dan ternyata itu bermanfaat untuk diri kita, pasti orang-orang sekitar juga akan melihat kok, oh ternyata ada perubahan ya, misalnya bukan masalah badan aja ya, bukan masalah bentuk, tapi ternyata jadi lebih seger. Jadi kayaknya ngurusin anak-anak tuh nggak jompo gitu. Sebenarnya hal-hal kecil kayak gitu. Nah, tantangan-tantangan itu sebenarnya akan terus ada. Tapi bukan berarti kita berhenti. Tapi udah nikmatin aja tantangannya. Kayak dulu aku awal tantangannya punya support system, tapi ternyata lama-lama ada. Terus setelah punya anak tantangannya susah ngatur waktunya, tapi ternyata oh bisa kok ada waktunya lagi, celahnya kita cari lagi. Jadi tantangan tuh pasti akan selalu ada sih. Nah, proses untuk akhirnya sembuh dan perubahan-perubahan apa nih? Mungkin akhirnya jadi kayak kepikiran di benda-benda, oh iya ya bisa juga ya ternyata gitu. Sembuh itu total sembuh tuh setelah mungkin setahun lah. Jadi kan dari 2011 ke 2013 aku belum mulai olahraga tuh. Jadi olahraganya masih kayak ya udahlah kata dokter harus olahraga. Tapi kan nggak ada arahan jelas gitu kan. Jadi ya udah aku lakuin apa yang aku suka aja. Kadang olahraga, kadang enggak. Di 2013 aku rutin olahraga, aku bikin plannya sebulan itu. Nah itu akhirnya selama setahun aku udah nggak balik lagi ke dokter. Jadi tadinya tuh aku harus bolak-balik ke dokter, check up segala macam. Apakah si kelenjarnya itu akan membesar lagi atau dia aktif lagi atau gimana? Karena itu harus selalu dicek. Setahun tuh aku udah biasa aja dan aku punya asma. Aku punya asma juga nih dari kecil. Itu setelah aku olahraga rutin, aku bisa nafas lebih panjang. Jadi tadinya nafas aku tuh pendek. Nafas aku cuma segitu doang. Nah sekarang aku udah bisa lebih panjang lagi. Itu juga karena olahraga. Jadi sebenarnya kalau aku lebih banyak untuk kesehatan sih.
Tapi ya badannya berubah, misalnya orang melihatnya kan wah Salsa sekarang jadi lebih agak berotot, terus perutnya udah jadi six pack gitu-gitu segala macam, ya itu menurutku bonus yang pasti akan didapat kok gitu kalau kita emang menjalaninya dengan benar. Tapi yang paling penting adalah apa yang kita rasain dalam tubuh kita ya, terutama yang tadi kalau misalnya ada isu-isu di dalam tubuh itu bisa ngerasa lebih baik lagi sama badan kita. Oke, agak dalam ya. Maksudnya arti olahraganya betul. sangat mendalam gitu ya, nggak cuma sekedar ikut ya udah deh tren aja gitu. Iya karena olahraga tuh menurutku jangan lagi jadi tren, tapi memang itu tuh udah jadi bagian hidup kita gitu. Kita kan dikasih sempurna gitu kan, lahir gitu ya udah semuanya ada berfungsi dengan baik. Masa kita udah dikasih kita nggak mau ngerawat, sama aja kayak kita punya mobil bagus banget atau punya handphone deh gitu, kita pasti ngerawat dia kan, kayak dilap, diganti atau pakai casing yang cantik-cantik gitu kan. Sama itu tuh kurang lebih badan kita harusnya kayak gitu, kita menjaganya sangat ekstra gitu, nggak yang ya udahlah kita menikmati hidup dengan makan yang bebas gitu. Makan boleh apapun, tapi kan kita punya aturan-aturannya juga. Sama HP juga kan punya aturannya, nggak boleh dilempar misalnya, nggak boleh dibanting, itu kan ada aturan-aturannya. Atau misalnya masuk air cuma boleh berapa meter, itu kan ada aturan-aturannya gitu. Sama ya apa yang harus kita lakukan ke badan kita kayak gitu. Nah ini kan perubahannya banyak banget ya, tadi juga asmanya udah makin maksudnya udah bernafasnya makin lebih panjang gitu kan. Nah dari situ Kak akhirnya jadi ya udah deh aku mulai deh menekuni olahraga ini gitu. Aku jadi mencintai olahraga, atau gimana Bunda Salsa ceritanya? Jadi 2013 aku udah makin rutin, terus di 2014 aku kayaknya ini deh pengen belajar lebih dalam lagi. Akhirnya 2014 itu pertama kali aku ngambil sertifikasi sebenarnya. Jadi sebelum jadi PT itu sebenarnya aku tuh dulu ngambil sertifikasi aerobik. Pertama kali itu di 2014. Tapi kan karena dulu itu biasalah ya kalau sama orang tua kan jangan udah harus lulus dulu, habis lulus nanti kerja segala macam. Jadi aku olahraga tuh bener-bener jadi kehidupan aku, belum jadi pekerjaan kayak sekarang gitu. Jadi 2014 aku ngambil sertifikasi aerobik, terus sampai aku akhirnya 2017 memutuskan untuk bikin bisnis olahraga. Nah bisnis olahraganya itu tuh dimulai dari YouTube dulu nggak sih, atau gimana? Aku pertama kali justru Snapchat. Oh iya, aku tahu soalnya kan dari YouTube. Dari YouTube, iya kan, banyak kayak gerakan-gerakan simple yang bisa dilakukan di rumah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya pertama kali itu dari Snapchat. Oh iya, itu gimana ceritanya kok dari Snapchat? Jadi 2016 itu 2015 aku udah lulus, terus aku langsung kerja 2016. Nah itu juga ada masalah baru. Kenapa? Karena waktu aku kuliah, kan aku kuliah di Jogja. Itu kan gampang lah mobilitasnya, dari kampus nge-gym dulu atau aku senam terus pergi lagi segala macam. Begitu aku balik ke sini kerja, aku kerjanya di tengah kota, rumahku juga jauh. Jadi kayak ini gimana ngatur waktu olahraganya? Itu juga jadi masalah baru buat aku. Akhirnya di 2016 aku mikir gimana caranya aku bisa olahraga yang efektif tapi efisien untuk tubuh. Efektif berarti waktunya nggak lama, cepat, tapi manfaatnya sama tubuh banyak. Karena aku ngerasa kalau aku ke gym itu aku harus spend minimal banget sejam. Belum sejamnya olahraganya ya, belum aku ke jalannya, pulangnya, belum ada mampir ke sana ke sininya. Jadi di 2016 tuh aku mikir banget gimana ya caranya. Nah, aku mulai tuh sharing olahraga-olahraga yang aku lakukan sendiri memang. Ternyata feedbacknya bagus di 2016. Dari Snapchat itu langsung ke Instagram dulu. Abis Instagram baru ke YouTube. Jadi sebenarnya perkembangannya itu agak lumayan tek gitu ya? Atau aku ini sih, kalau aku tuh pengennya sebenarnya perkembangannya nggak pengen cepet-cepet, tapi aku pengen sustain. Dan aku tuh selalu meinikan subscribers atau followers atau semuanya klien aku tuh ya emang kayak teman. Kita semua tuh teman gitu ya, emang kita teman sharing. Karena aku pernah ngerasain bener-bener di posisi sendirian yang gak ada siapa-siapa, gak punya support system. Bahkan tuh dulu aku olahraga dikatain kayak ngapain sih olahraga mulu, gak menikmati hidup. Padahal aku sangat menikmati hidup dengan olahraga gitu. Nah makanya sampai sekarang aku selalu menganggap mereka tuh adalah temen aku semua gitu. Tapi perkembangannya nggak cepat karena aku pengennya itu sustain sampai nanti gitu. Jadi panjang gitu. Ya. Nah itu kan sampai akhir, tadinya kan sempat kerja juga gitu ya. Bener. Sampai akhirnya berpikir ya udah deh aku
resign misalnya gitu ya, terus aku bisnis deh nih di olahraga, karena kan kayaknya belum terlalu banyak atau belum melek ya pada saat itu gitu. Nah itu gimana ceritanya? Jadi dulu itu aku resign dan di-resignkan lah sama kantor ya. Jadi ada dua lah, maksudnya ya aku resign atau di-resignkan. Jadi akhirnya aku resign lah. Nah dari situ aku wah kayaknya memang ini udah jalannya nih untuk bikin makin serius. Sebenarnya Salsa Fit udah ada, tapi aku bikin makin serius lagi gitu. Jadi 2017 aku salah satu yang pertama bikin online. Iya. Program online. Mungkin sekarang udah banyak gitu, tapi 2017 tuh itu salah satu yang pertama lah bikin program online. Nah, kenapa? Karena aku ngerasa mobilitas di Jakarta atau di Jabodetabek lah paling utama itu tuh paling susah kan. Iya, bener-bener. Dan pasti ada aja alasan, iya rumahku tuh jauh, susah olahraga, gak ada waktu, macet gitu. Segala macam. Jadi aku mau orang tuh bisa olahraga di kapan aja, di rumah bisa. Nah makanya aku bikin program online yang berjalan sampai sekarang. Oke, jadi sebenarnya nggak ada ya alasan? Nggak ada, nggak punya waktu. Nggak boleh, nggak ada. Jadi malu saya Bu. Terus bisnisnya itu akhirnya dirintis bareng suami. Bareng suami. Nah boleh nggak sih di share dikit nih ya, itu ceritanya sampai kayak oke, suami juga akhirnya bantuin, dua-duanya jadi di olahraga nih gitu. Jadi sebenarnya ini fun fact ya, suamiku tuh dulu pertama kali justru olahraga. Dia 2010 udah rutin olahraga gitu. Nah tapi dia sempat kerja dulu, akhirnya di 2021 kami lihat perkembangan bisnisnya baik. Terus kami lihat ternyata kalau sendiri tuh aku nggak bisa. Karena waktu itu aku bikin tim, akhirnya di 2020 aku bikin tim, kami ada bertiga, terus aku dilihat 2021 kayak nggak bisa dia sendiri, ya udah akhirnya dia bilang udahlah aku resign, kita buat bareng-bareng. Nah setelah berdua, mungkin kepalanya ada dua dan suamiku tuh memang bisnis banget gitu, dia lebih bisnis sebenarnya. Kalau aku tuh karena aku PT-nya, aku sebenarnya lebih idealis orangnya. Jadi setelah kita berdua ya ternyata perkembangannya lebih baik lagi gitu. Oke, dan jadi lebih makin banyak dikenal ya. Makin banyak dikenal. Nah, kalau dari klien-klien Bunda Salsa nih, biasanya yang datang nih ke Bunda Salsa itu apa sih permasalahan paling sering nih? Terutama bunda-bunda mungkin. Bunda-bunda. Ya. Iya. Nah, kebetulan aku juga certified di pre-postnatal. Jadi untuk ibu hamil dan ibu pasca melahirkan itu juga ada sertifikasinya. Jadi aku ngambil juga di situ. Yang paling sering pasti mengeluhkan bagian perut kalau bunda-bunda. Bener nggak Bun? Udah 4 tahun nih, nggak turun-turun nih. Pasti kayak masih gimana aja sih buncit. Sal, caranya biar perutnya tuh balik lagi kayak sebelum. Tolonglah Bunda Salsa. sebelum hamil atau kayak pengen di tangannya tuh nggak gede-gede banget atau tapi banyak juga yang kayak gimana ya Sal biar aku tuh fit. Ya. Karena banyak yang ngerasa tuh badannya nggak bugar setelah melahirkan. Iya bener banget. Bener ya, bener ya Mbak ya. Karena kan banyak yang misalnya dia habis melahirkan langsung menyusui. Itu kan kita hormonnya kan berubah lagi. Dari yang mungkin pas hamil segala macam tiba-tiba badannya berubah lagi pasca melahirkan, terus kita menyusui lagi, terus nanti selesai menyusui hamil lagi. Wah, gak kelar-kelar dong. Jadi kalau itu kan banyak fasenya. Nah banyak juga yang merasa tuh jadinya nggak fit lagi sama badannya. Kayak sesimpel kayak yang tadi aku cerita di awal, buat jalan aja tuh capek. Terus ngerasa tuh badannya tuh kayak kita musuhan terus sama badan gitu. Kayak kok badan aku tuh kayak gini terus ya, nggak enak ya rasanya, kok ininya sakit, padahal pas dicek nggak kenapa-napa, kok ini tuh sakit ya ini, tapi sebenarnya karena nggak pernah melatih diri aja. Melatih diri alias nggak pernah bergerak badannya, bergerak yang sesuai dengan aturan ya, jelas, teratur dan terstruktur, bukan bergerak kita biasa ya, bukan keliling, bukan kan kadang boleh kan bunda-bunda kadang suka ya tapi kan aku udah nyuci, udah ngepel, udah beres-beres, ganti popok anak segala macam menyusui, tapi itu kan tidak teratur, tidak struktur dan tidak jelas arahnya. Kalau olahraga kan jelas, misalnya kita melakukan gerakan squat, ya udah berapa kali, 10 kali. Nggak mungkin kan kita squat terus tiba-tiba kita habis squat kita ngambil apa terus apa, nggak mungkin kan? Kita squat dulu pasti. Itu jelas, teratur, terstruktur, pasti jelas gitu gerakannya. Nah, kalau ngepel nyapu ya kecuali bisa nih ngepel kita berapa kali kesini boleh, kalau itu bisa teratur dihitung. Tapi kan nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Atau kalau nyuci piring bisa di yang kanan kita 30 detik dulu, yang kiri ganti 30 detik kan nggak mungkin. Makanya kenapa jadi nggak fit badannya ya karena nggak pernah melatih diri. Ya badannya dibiarin bergerak terus tapi nggak pernah diolah, nggak pernah diservis sama diri sendiri.
Jadi badannya dibiarin aja gerak nih, ngelakuin aktivitas, berpikir segala macam, tapi nggak pernah dijaga badannya. Jaga tuh bukan hanya dari luar ya, kita pakai skincare segala macam ya itu boleh, tapi dalamnya yang lebih penting lagi. Oke, berarti emang sama ya, rata-rata bunda-bunda mengeluhkan halnya Perut paling banyak. Nah, yang paling susah untuk dilakukan gitu ya klien-kliennya tuh apa sih, Bun? Yang paling susah olahraga. Iya. Sebenarnya itu udah kombinasi sih dua-duanya. Olahraga itu pasti ngeluhnya gimana cara atur waktunya. Oke, ya. Terus kalau makannya gimana, aku tuh suka berbagai macam makanan gitu. Itu pasti dua hal inilah yang paling susah gitu untuk diatur. Tapi kalau saran dari aku biasanya kalau misalnya emang mau benar-benar berubah untuk diri sendiri, ya udah luangin waktu entah pagi-pagi atau misalnya anaknya udah sekolah, saat anaknya sekolah, atau misalnya anaknya masih bayi saat anaknya tidur maksudnya, atau kalau misalnya sore ya udah saat anaknya lagi main ya bisa lakuin. Tapi kalau kerja ya memang harus meluangkan waktu. Misalnya kerja, tapi aku kerja nih dari pagi sampai sore gitu, harus berangkat ya mau nggak mau harus ngeluangin waktu. Masa kita mau ngeluangin waktu untuk mencari uang, tapi untuk diri kita sendiri nggak mau meluangkan waktu gitu kan? Iya. Aduh, buat diri saya sendiri sih ini mah. Jadi kalau sebenarnya tadi dibilang kan, kalau nggak pagi ya anak sekolah atau sore. Berarti sebenarnya tuh waktu kita berolahraga itu sesuai dengan diri kita atau emang ada pakemnya? Udah baiknya di pagi, enggak, baiknya di sore. Sesuai dengan diri kita aja. Oke. Sebenarnya ada secara penelitiannya di waktu-waktu tertentu. Tapi kan ya kita, apalagi udah bunda-bunda ya, itu aku tahu banget susah karena aku pun punya 2 anak, dua-duanya sekolah, itu tuh susah banget atur waktunya. Kalau aku olahraga pagi banget jam 5. Karena menurut aku itu udah paling gampang. Ini udah aku lakuin 3 tahun. Menurutku itu waktu paling gampang untuk aku olahraga. Begitu udah kesannya udah susah nih. Jadi aku paling bisa jam 5. Ya udah lakuin aja. Misalnya abis maghrib gitu. Ya udah nggak apa-apa. Bisanya sore ya udah nggak apa-apa. Bisa jam 12 siang. Karena misalnya anaknya pulangnya jam 2 gitu. Jam 12 siang bisa udah beres semua, ngurusin rumah tangga udah beres. Ada waktu sebelum jemput anak, ya udah lakuin aja. Yang penting punya waktu, karena sebenarnya kita punya waktu. Pasti kita punya waktu. Coba dicek handphonenya itu kan ada tuh berapa lama kita main HP. Iya. Nah, bisa dikurangin screen time-nya, bisa dikurangin kita pakai olahraga. Jadi nggak ada alasan nggak ada waktu buat olahraga. Nggak ada alasan. Dengerin ya bunda-bunda, saya juga sih. Nah, pertanyaan yang paling sering mungkin ya, aku mau nih olahraga, mau nih badannya fit gitu ya, apalagi setelah melahirkan dan jadi bunda. Tapi mulainya gimana, Bunda? Mulainya lakuin aja dulu. Lakuin aja dulu, misalnya sesimpel misalnya buka YouTube Salsa Fit gitu. Udah, apa yang ini, oh yaudah deh lakuin. Jadi nggak usah dipikirin. Kadang kalau kita pikirin tuh nggak akan kejadian. Karena banyak nih, misalnya bunda-bunda yang share ke aku gitu. Sal, kalau misalnya aku besok nih latihan kaki, terus nanti aku sakit kaki, nah besoknya lagi tuh aku harus anterin anak aku. Itu kan dipikirin banget. Padahal belum tentu itu kejadian gitu. Iya kan? Kayak ini ada satu klienku juga bilang, misalnya dia mau nonton konser nih. Sal, kalau besok gue latihan, besoknya gue konser. Nanti gue jompo nggak ya? Ntar gue nggak bisa have fun nggak ya? Gue gini. Itu kan panjang banget. Padahal belum tentu bisa. Jadi dia setelah olahraga, saat dia konser, dia malah makin seneng karena badannya fit. Jadi udah lakuin aja dulu. Cara mulainya gimana? Ya misalnya cari di YouTube lah, apapun olahraganya yang disuka, lakuin. Dan itu kalau bisa seminggu 3 kali selama 1 bulan. Setelah itu baru kita bikin patternnya yang jelas. Patternnya tuh yang jelas apa? Oke, goalsnya apa? Misalnya mau nurunin lemak dalam tubuh, atau mau nurunin berat badan, atau misalnya aku ada isu sakit pinggang, sakit lutut, sakit pergelangan kaki, baru itu lebih jelas lagi. Tapi untuk memulai di awal, udah apa yang kita suka aja dulu. Dan waktunya juga 15 menit aja dulu, nggak usah lama-lama gitu, biar konsisten. Oke, intinya mulai dulu ya pokoknya. Dari tadi ditekankan oleh Bunda Salsa adalah mulai dulu gitu. Bener, mulai dulu, lakuin dulu ya intinya gitu. Nah, kalau olahraganya tuh apa aja sih yang sebenarnya bisa dilakukan gitu? Olahraga apa aja nih biar kita tuh bisa konsisten terus setiap hari. Misalnya olahraga lari kah, atau mungkin yoga atau apa gitu. Sebenarnya olahraga yang paling baik untuk tubuh kita itu ada semuanya. Ada kardionya, ada
latihan kekuatannya atau strength-nya, ada flexibility-nya atau kayak yoga pilates. Tapi kan itu kalau kita dipikir di awal kan pusing ya, ribet banget gitu kayak, "Hah, jadi aku tuh harus yang mana dulu ya?" Ya udah, apa yang kamu gampang, apa yang kamu bisa lakuin, ya udah itu dulu. Jadi misalnya, oh kayaknya menurut aku paling gampang aku jalan deh. Ya udah lakuin jalan. Oke. Ya udah jalan. Mau berapa lama? 10 menit, 15 menit, oke jalan. Jangan lari dulu. Jadi jalan dulu. Kenapa jangan lari dulu? Lari, heart rate-nya kan bisa langsung naik. Terus kita jadi kayak, aduh gak kuat, ternyata emang gue bukan anak lari, gue gak olahraga, dia gak bisa, gue capek. Nah biasa tuh gitu, bunda-bunda tuh sering banget, gak bisa Desa, kalau udah mama tuh emang gak bisa kayak gitu, gak bisa kayak, capek banget. Padahal dia larinya ngebut gitu, karena ngeliat orang sebelahnya, wah dia aja lari ngebut banget, masih muda. Kok aku juga masih muda gitu kan, bunda-bunda suka ada trigger gitu kan, FOMO lihat orang-orang gitu. Jadi udah jalan aja dulu. Terus atau misalnya, oh aku kayaknya ada yoga nih dekat rumah aku, boleh nggak sih aku ikut dulu? Ya boleh, tinggal kasih tahu instrukturnya. Aku pemula ya, aku baru pertama kali ya. Jadi apa yang kita suka dulu ya udah lakuin. Gitu. Nggak ada pakemnya, ya udah lari dulu. Nggak gitu. ada pakem sama sekali. Intinya jangan ditargetin gitu ya Bun ya? Awal nggak usah targetin. Awal kita bikin habitnya dulu. Jadi badan kita tuh kan pinter banget ya sebenarnya. Kalau kita udah bikin set kayak gini, kita bangun pagi bisa, oh setiap jam 6 kita tuh udah melek, itu sebenarnya badan kita tuh udah kasih alarm, udah tahu nih kita tuh badan kita ngapain aja. Jantung setiap hari kan bekerja kayak gitu, paru-paru, pankreas, usus, semuanya tuh udah ada kerjanya masing-masing. Nah, body clock kita atau badan kita sendiri itu juga sama, dia punya semuanya nih dalam seluruh tubuh tuh udah tahu nih kerjanya ngapain. Nah, begitu kita masukin habit baru, dia juga akan mulai menyesuaikan. Nah, jadi nggak usah ada target apa-apa dulu buat di awal. Yang penting konsisten, jadi si olahraga tuh udah bener-bener bagian dari hidup kita. Sama kayak kita makan, kita kan udah otomatis kan jam 12 lapar. Iya. Udah otomatis jam 8 pagi kita pengen sarapan gitu kan. Udah kayak, aduh kok lapar nih. Nah, itu sama. Gimana cara badan kita tuh needs gitu, butuh untuk gue belum olahraga nih. Aku belum olahraga nih minggu ini gitu. Nah iya, kayak nagih gitu. Nah sebenarnya itu akan nagih karena ada hormon endorfin saat kita olahraga. Makanya di awal jangan bikin target apa-apa, udah konsisten dulu selama 1 bulan aja. Setelah itu pasti kita akan udah makin lancar ke depannya. Oke, berarti kalau misalnya ditanya idealnya durasi dalam sehari kita olahraga tuh berapa gitu? Nah sebenarnya olahraga apa yang cocok untuk bunda-bunda kalau abis melahirkan nih? Nah abis melahirkan jangan langsung olahraga yang berat. Ngecilin perut gitu ya, apakah emang harus olahraga banget aja atau sama pola makan nih harusnya gitu? Itu bener harus sama pola makan. Jadi kalau olahraga terus tapi makan yang ngasal juga nggak dapet tuh perut. Sayang, lagi sakit demam nggak boleh olahraga. Jangan dipaksa. Jadi kalau udah demam tinggi nggak boleh olahraga. Plus pusing juga jangan, istirahat aja dulu. Terus misalnya habis cedera, terus baru patah atau misalnya sakit punggung yang nggak bisa sampai jalan gitu, bahkan sakit banget gitu, ya jangan dulu, stop dulu. Sama yang terakhir ini jarang aku mention di sini di Bunda Talks, itu jangan langsung olahraga permainan.